Pertama, saya buka Microsoft Excel, lalu saya klik pick layout, lalu saya pilih tanda panah di pick setup untuk mengatur ukuran kertas, lalu saya pilih di sini ada banyak pilihan, liter, legal, A5 dan A4. Saya kali ini klik A4 dan saya klik margin untuk mengatur tepi kertas, tepi kiri, kanan, atas, bawah. Saya samakan 0,7. Saya bisa klik di sini langsung saya ubah dengan manual, lalu saya klik OK. Kemudian saya klik home dan saya pilih model font dengan klik tanda panah ke bawah ini, lalu saya cari ke bawah. Kalau saya cari satu persatu seperti ini lama, maka saya ketikkan saja, misalnya saya mau Times New Roman, jadi saya ketikkan di sini, lalu saya klik enter dan saya pilih ukuran fontnya. Di sini ada beberapa ukuran, saya pilih yang 12 saja. Jadi bentuk font dan ukuran fontnya sudah saya tentukan, lalu saya atur jarak kolom atau lebar kolom, bisa ditarik begini satu persatu atau bisa sekaligus saya blok sesuai dengan yang saya inginkan. Lalu yang paling kanan ini saya tarik ke kanan, maka semuanya akan sama besarnya. Kalau saya tarik ke kiri memperkecil, maka semuanya akan ikut kecil yang bagian yang di blok. Lalu untuk mengatur luas barisnya juga begitu, saya klik di sini satu persatu tarik ke bawah, atau saya blok semua sesuai dengan yang saya inginkan. Lalu saya tarik ke bawah, maka semua yang di blok akan ikut luas sesuai dengan yang saya tarik tadi. Semuanya akan sama ukurannya seperti ini. Kemudian kalau saya klik di sini, ini namanya sel. Ini sel B3, ini D2. Bisa yang ditunjukkan di sini namanya. Kalau saya taruh lagi di sini misalnya, hasilnya A1. Tapi kalau kumpulan dari beberapa sel saya blok seperti ini, namanya ring. Ini ring A1 sampai Q9. Ini namanya set 1, set 2, dan set 3. Set 1 misalnya saya mau ubah nama, maka saya klik setnya, klik kanan, saya klik rename, dan saya ketikkan sesuai nama yang saya inginkan seperti ini. Dan set yang lain bisa saya hapus. Klik kanan juga, lalu saya pilih delete. Yang set 3 juga saya mau hapus, saya klik kanan, saya pilih delete. Saya akan mulai bekerja di sheet ini, daftar nama pemain. Saya taruh kursornya di sini dan saya mulai mengetik seperti ini.
untuk judul misalnya ini, dan ini bisa diedit. Kalau untuk ngedit ada kata atau huruf yang salah, saya klik kembali sel tadi yang pertama, saya klik itu, dan saya bisa ngubah atau ngedit di sini, kursor di sini, dan atau bisa dengan, saya kembalikan dulu ya, undo, dengan klik 2 kali atau double klik di sini di sel yang ditulis tadi. Nah, seperti ini. Misalnya saya buatkan daftar namanya seperti ini. Pertama saya ketik nomor urut, lalu nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat, misalnya sekedar contoh. Lalu di nomor urut ini, sebelum saya isi, saya atur dulu kolom-kolomnya supaya tidak tertindih seperti ini kan hilang tadi. Cara mengaturnya, kolom lebarnya bisa ditarik begini sesuai dengan kebutuhan lebarnya, atau untuk mengepreskan sesuai tulisan kita bisa klik 2 kali. Nah, jadi seperti ini. Saya isi ini nomor urutnya. Lalu kalau hanya satu seperti ini ditulis pertama langsung satu angka ini nih, atau satu baris ini ditarik copy otomatis ke bawah, maka semuanya akan sama. Nah, jadi satu semua. Tapi kalau mau berurut, saya ketik satu dulu nih, dan yang kedua saya ketik 2, kemudian saya blok 1 dan 2 itu, kemudian saya tarik ke bawah untuk ngopi cepat sesuai kebutuhan, maka akan terkopi nomor urut 1, 2, 3, 4 sampai sesuai dengan yang tampak ini 10 misalnya, seperti ini. Kalau kolom ini terasa terlalu lebar, saya perkecil. Nah, ini kan tertutup nih, ini bisa dijatuhkan ke bawah lebihnya dengan klik warp text ini, warp text. Saya tarik per lebar barisnya, maka akan kelihatan seperti ini. Lalu saya isi nama-namanya. Untuk tanggal lahirnya saya ingin
format atau bentuk tanggal, kemudian bulannya ditulis dengan huruf dan diikuti tahun 4 digit. Nah, kalau diketik biasa seperti ini belum berubah, lalu saya blok, saya klik kanan dan saya pilih format cell, saya klik yang date atau tanggal, saya pilih ini, kemudian saya pilih yang lokasi, klik tanda panah ini, saya pilih Indonesia. Nah, setelah itu saya pilih yang ini, saya klik OK, lalu akan berubah secara otomatis seperti ini, dan tinggal selanjutnya tinggal saya isi sesuai data, tapi saya ketik lebih dulu bulan daripada tanggalnya seperti ini. Ini tanggal 15 bulan April tahun 2000. Saya enter, maka akan berubah menjadi 15 April 2000. Nah, gitu selanjutnya. Kalau data sudah diisikan semua seperti ini, ada yang kolomnya tidak mencukupi, maka saya perlebar kolomnya dengan cara tarik ke kanan seperti ini. Setelah ditaruh di atas sini, tandanya berempat arah begini, lalu diklik tahan dan ditarik ke kanan. Dan untuk mengatur ini supaya ada di tengah-tengah, saya blok semua dari tepi kiri ke tepi kanan habis kertas, lalu saya klik merge and center seperti ini. Lalu saya ubah untuk mempertebal, saya klik bold ini, dan kalau mau miring ini diklik, dan kalau mau underline garis bawah yang ini diklik. Tapi kalau nggak mau, kita klik undo atau kembali seperti ini. Lalu yang ini judul setiap kolom saya taruh posisinya di tengah-tengah, atas bawahnya sama, dan kanan kirinya juga sama, ada persis center di tengah-tengah. Ini saya blok untuk taruh di tengah-tengah juga. Pokoknya untuk mengatur posisinya saya blok dulu semua. Saya perkecil barisnya seperti ini, atau kurang lebar. Setelah diblok semua supaya sama jaraknya, saya tarik. Sebelum ditarik saya blok dulu tadi, dan misalnya ini dan sampai kolom ini mau disenterkan, saya klik ini, maksud saya center atas bawahnya, ini rata kiri dan center atas bawahnya, ini juga saya senterkan atas bawahnya, saya klik pilih yang ini. Dan untuk memberi garis atau border, garis tabelnya saya blok dulu dari sini ke sini, dan saya klik
yang ini, tanda panahnya ke bawah, saya klik, saya cari yang all border supaya semuanya ada garisnya seperti ini. Sudah jadi. Ini kurang lebar, saya perlebar sedikit seperti ini. Kalau misalnya mau dimodifikasi di bagian tepinya keliling, mau diberi garis beda, maka saya blok dulu, saya pilih yang ini dan saya klik yang modelnya garis 2 ini, saya klik setiap tepinya seperti ini. Jadi saya klik OK. Nah, kalau kita lihat bagian tepi sudah berubah jadi garis double. Coba kita lihat di zoom besar. Nah, seperti ini. Sudah beda di tepi dengan di bagian tengah. Saya kembalikan lagi ke tampilan view semula 100%. Saya anggap selesai membuatnya, maka saya lihat dulu di print preview di ini untuk posisinya di kertas kalau di print atau dicetak nanti, dan saya anggap sudah benar, maka saya klik view untuk kembali ke file dan saya simpan dengan klik shift ini, klik shift atau shift as, terserah, saya klik langsung shift dan saya kasih nama misalnya daftar pemain. Cadangan voli. Putra Kita FC. Nah, saya pilih lokasi penyimpanannya. Lalu saya klik yang bisa di mana saja, tapi saya pilih yang dokumen. Lalu saya klik save dan yang tampak adalah penolakan atau tidak bisa menyimpan. Kenapa? Karena di format namanya ada petik atas, tanda petik di atas ini. Jadi karakter-karakter seperti ini, garis miring, itu tidak mau, maka saya ganti seperti ini saja. Jadi saya klik dokumen dan saya save. Teng, selesai. Dan sudah tersimpan. Coba kita keluar dari Microsoft Office-nya. Dan kita buka lagi di dokumen. Ini ya. Tadi nyimpennya di dokumen dan kita cari daftar pemain cadangan voli Putra FC ini. Saya klik 2 kali untuk membuka filenya. Dan terbuka seperti ini.
atau bisa dengan klik kanan lalu pilih open, maka akan terbuka juga seperti ini. Demikian tutorial kita untuk pemula di Microsoft Excel ini. Semoga bermanfaat dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.